Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini stuck? Kayak nggak ada yang berubah, padahal kamu sudah menunggu sesuatu yang besar terjadi. Nah, masalahnya, banyak orang berpikir perubahan itu harus dimulai dengan gebrakan besar, padahal justru sebaliknya. Coba bayangin, api unggun, api besar yang menghangatkan dan menerangi malam itu nggak langsung muncul dalam sekejap. Ia dimulai dari percikan kecil, dari kayu yang awalnya hanya berasap sebelum akhirnya menyala. Begitu juga dengan perubahan dalam hidupmu. Semua hal besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, nyaris nggak terlihat, bahkan seringkali diabaikan. Satu keputusan kecil bisa mengubah jalan hidupmu. Mungkin itu memilih untuk membaca satu halaman buku setiap hari, bangun 15 menit lebih awal, atau akhirnya berkata, "Iya, aku coba," pada peluang yang selama ini kamu takutkan. Masalahnya, banyak orang nggak sadar akan momen-momen kecil ini. Mereka menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu seringkali nggak pernah datang. Yang ada hanyalah momen sekarang, dan keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi percikan api yang mengubah segalanya. Jadi, pertanyaannya, apa satu hal kecil yang bisa kamu mulai hari ini? Bayangin kamu berdiri di depan gunung yang tinggi menjulang. Itu adalah simbol dari impian dan tujuan hidupmu. Sesuatu yang kamu inginkan, tapi juga terlihat menakutkan. Banyak orang memilih untuk tetap di bawah, hanya menatap puncak sambil berkata, "Kayaknya seru sih, tapi aku nggak yakin bisa sampai ke sana." Dan disitulah masalahnya. Rasa takut seringkali jadi alasan kita nggak memulai. Takut gagal, takut nggak cukup bagus, atau bahkan takut sukses. Yap, ini beneran ada. Tapi tahukah kamu, gunung itu nggak peduli dengan ketakutanmu. Ia cuma diam di sana, menunggu siapa yang cukup berani untuk mulai mendaki. Mungkin perjalananmu nggak langsung mulus. Ada tanjakan curam, cuaca buruk, dan saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Tapi, setiap langkah kecil yang kamu ambil, seberat apapun itu, tetap membawamu lebih dekat ke puncak. Jadi nih, kalau kamu masih ragu untuk memulai sesuatu, entah itu bisnis, belajar skill baru, atau ngejar impian yang sudah lama kamu simpan. Ingat ini, semua pendaki yang berhasil mencapai puncak juga pernah berdiri di bawah, merasa takut, tapi mereka memilih untuk tetap melangkah. Pertanyaannya sekarang, mau tetap di bawah menatap gunung, atau mulai naik satu langkah hari ini? Pernah nggak sih kamu merasa, kalau setelah mencapai suatu tujuan, tiba-tiba hidup jadi berhenti berubah? Padahal, transformasi itu sebenarnya bukan garis finish yang harus kamu capai, melainkan perjalanan seru yang nggak pernah berakhir. Bayangin saja kamu lagi masak. Resep andalanmu nggak langsung jadi makanan lezat begitu saja. Kamu harus terus aduk, rasa disesuaikan, dan terkadang coba-coba lagi sampai pas. Begitu juga dengan dirimu, kamu terus-menerus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri seiring waktu. Mungkin di awal kamu merasa prosesnya berat dan lambat. Tapi ingat, seperti logam mentah yang membutuhkan palunya niat, apinya disiplin, dan presisi strategi untuk berubah menjadi sesuatu yang kuat dan berharga. Perjalanan transformasi pun butuh waktu dan usaha. Setiap hari, dengan sedikit demi sedikit, kamu sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Jadi daripada terus mengejar titik akhir yang sempurna, nikmatilah prosesnya. Ambil setiap langkah kecil sebagai bagian dari perjalananmu. Setiap tantangan, setiap kesalahan, bahkan setiap kemenangan kecil adalah bahan bakar yang membuat transformasimu semakin bermakna. Ingat, transformasi itu bukan tentang tiba-tiba jadi sempurna, tapi tentang terus belajar dan tumbuh. Jadi siap untuk menikmati setiap momen dari proses ini? Pernah nggak sih kamu merasa otakmu seperti penjaga yang terlalu protektif? Ibarat teman yang kadang terlalu jahat karena selalu mengingatkan risiko setiap kali kamu mau keluar dari zona nyaman. Padahal, otak kamu sebenarnya dirancang untuk bertahan, bukan untuk terus mendorong kamu meraih sukses yang lebih tinggi. Setiap kali kamu mencoba sesuatu yang baru, otak dengan sigap mengirimkan sinyal-sinyal ketakutan lewat hormon seperti kortisol dan adrenalin. Mungkin saat kamu berpikir, nanti gagal deh, otak sudah memulai drama kecil yang membuatmu ragu.
Tapi jangan salah, itu bukan berarti otakmu musuh. Ia cuma berusaha melindungi kamu dari bahaya yang zaman dulu pernah mengancam, seperti predator atau kelaparan. Di zaman sekarang, ancaman nyata bukan lagi serigala di balik semak-semak, tapi malah muncul dalam bentuk penundaan dan mediokritas yang bisa menjerat mimpi-mimpi kamu. Jadi, meski otak kamu kadang terdengar seperti voice of doubt, kunci utamanya adalah menyadari bahwa perlawanan itu normal. Kamu bisa belajar untuk mendengarkan, tapi juga menantang suara-suara itu dengan pikiran yang lebih positif. Jadi, siap untuk menjadikan otakmu bukan hanya sebagai pengingat risiko, tapi sebagai alat yang membantu kamu melangkah ke depan dengan lebih berani? Ayo, ubah musuh menjadi teman yang mendukung setiap langkah kecil menuju impian kamu. Pernah nggak sih kamu mikir, wah 1% itu kecil banget, apa bedanya? Tapi percayalah, kekuatan 1% itu seperti efek bola salju yang perlahan tumbuh jadi luar biasa. Bayangin aja, kalau kamu berusaha jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun nanti kamu bisa jadi versi dirimu yang 37 kali lebih hebat. Gila kan? Intinya, nggak perlu langsung menuntut perubahan besar dalam semalam. Mulailah dengan langkah kecil yang konsisten. Mungkin hari ini kamu memilih baca satu artikel inspiratif. Atau mungkin nambah satu gerakan olahraga kecil. Hal-hal kecil itu mungkin terasa sepele, tapi kalau dikumpulin terus, efeknya bisa sangat mengubah hidup kamu. Jadi, daripada terbebani dengan target besar yang bikin kamu stres, coba fokus pada peningkatan 1% setiap hari. Nikmati prosesnya dan rasakan perubahannya secara perlahan, tapi pasti. Karena pada akhirnya, konsistensi dari kemajuan kecil itulah yang membawa kamu ke level yang jauh lebih tinggi. Yuk, mulai hari ini dan lihat bagaimana 1% itu bisa jadi kekuatan super kamu. Kamu pernah nggak sih mikir, gelar aku keren, kenapa masih merasa kurang? Di zaman sekarang, gelar itu cuma selembar kertas. Yang sebenarnya bikin kamu menonjol itu adalah keterampilan nyata yang kamu miliki. Ibaratnya, membangun karir itu kayak membangun rumah. Dimulai dari fondasi yang kuat, bukan sekadar menumpuk bata tanpa arah. Gelar mungkin bisa jadi tiket masuk, tapi keterampilan nyata adalah senjata andalan yang bikin kamu tetap eksis. Jadi, daripada terus mengandalkan gelar, mending kamu fokus mengasah kemampuan yang sesungguhnya. Mulailah dengan memecah keterampilan besar jadi bagian-bagian kecil. Misalnya, kalau kamu mau jadi jago public speaking, mulai dengan belajar teknik dasar berbicara di depan cermin atau rekam dirimu sendiri. Fokuslah pada 20% aspek yang memberikan 80% hasil. Ini artinya, cari tahu apa yang benar-benar berpengaruh dalam menguasai suatu keterampilan dan pelajari prinsip dasarnya sebelum lanjut ke teknik-teknik lanjutan. Eksekusi adalah kuncinya. Mungkin kamu punya banyak mimpi, tapi yang membedakan antara yang sukses dan yang cuma mimpi saja adalah seberapa serius kamu menjalankan rencana itu. Jadi yuk, mulai berinvestasi pada keterampilan nyata kamu. Ingat, dunia ini butuh orang-orang yang punya kemampuan bukan hanya selembar ijazah di dinding. Kamu pernah merasa capek karena kerja keras cuma sekali-sekali, padahal hasilnya nggak maksimal. Nah, disinilah konsistensi masuk sebagai game changer. Konsistensi itu seperti nge-gym, bukan cuma latihan berat di satu hari, tapi rutin melatih otot setiap hari, walaupun cuma beberapa menit. Bayangin deh, kalau kamu dedikasikan 60 menit untuk belajar fokus, 30 menit untuk bergerak, 15 menit merencanakan strategi, dan 10 menit buat refleksi diri setiap hari, kamu bakal lihat perubahan yang signifikan seiring waktu. Nggak perlu langsung luar biasa. Yang penting, setiap hari kamu ada sedikit kemajuan. Konsistensi itu bukan soal seberapa keras kamu bekerja dalam satu hari, tapi seberapa sering kamu melakukannya secara berkelanjutan. Kadang, progres kecil yang terus-menerus justru lebih ampuh daripada usaha besar yang sporadis. Jadi jangan khawatir kalau hari ini kamu cuma bisa mengerjakan sedikit, karena setiap langkah kecil itu tetap menggerakkanmu ke depan. Yuk, buat rutinitas sederhana yang bisa kamu jalani setiap hari. Mulai dari menetapkan waktu khusus buat diri sendiri,
sampai membuat jadwal yang kamu bisa patuhi. Ingat, kunci sukses itu bukan hanya tentang mimpi besar, tapi juga tentang kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi, siap untuk mulai merangkai kebiasaan kecil itu hari ini? Kamu pasti pernah merasa ketakutan sebelum mencoba sesuatu yang baru, kan? Nah, ketakutan itu sebenarnya musuh dalam selimut yang bisa dihadapi dengan strategi yang simpel tapi efektif. Mulailah dengan membuat daftar ketakutanmu, tuliskan semua hal yang bikin kamu ragu. Dengan melihatnya di atas kertas, kamu bakal sadar kalau ketakutan itu nggak sebesar bayangan di kepala kamu. Setelah itu, cobalah untuk menuliskan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Ternyata, nggak semua skenario itu mengerikan. Kadang, dengan memahami risiko yang sebenarnya, kamu bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Misalnya, kalau kamu takut gagal karena kurang persiapan, kamu bisa atur strategi belajar atau latihan lebih intens. Ingat juga bahwa setiap kali kamu berhasil mengatasi satu ketakutan, rasa percaya dirimu akan tumbuh. Strategi menghadapi ketakutan bukan tentang mengabaikannya, tapi mengakui keberadaannya dan kemudian menyusun rencana untuk mengatasi setiap rintangan. Dengan begitu, ketakutan yang tadinya menghambat langkahmu, perlahan-lahan berubah jadi batu loncatan menuju keberhasilan. Jadi, yuk hadapi ketakutanmu dengan strategi nyata. Karena saat kamu mulai menaklukkan satu ketakutan, kamu juga membuka pintu untuk peluang dan pertumbuhan yang lebih besar. Ayo, beranikan diri dan mulai hari ini. Ketakutan mungkin datang, tapi kamu lebih besar darinya. Kamu pernah mikir, kenapa sih perubahan itu nggak terjadi dalam semalam? Sebenarnya, transformasi terbaik datang dari langkah-langkah kecil yang kamu lakukan secara konsisten setiap hari. Bayangin deh, kayak merakit puzzle. Setiap potongan kecil yang kamu pasang itu secara perlahan membentuk gambaran besar yang menakjubkan. Mulailah dengan fokus pada satu atau dua area penting dalam hidupmu. Misalnya, kalau kamu pengen jadi lebih bugar, mulai dengan jalan kaki 15 menit setiap hari. Atau, kalau kamu pengen belajar keterampilan baru, dedikasikan 30 menit setiap hari untuk itu. Hal kecil ini, kalau kamu lakukan terus-menerus, akan menghasilkan dampak yang luar biasa seiring waktu. Ingat, kuncinya adalah konsistensi. Perubahan berkelanjutan bukan tentang langsung mencapai kesempurnaan, tapi tentang menikmati setiap proses dan menghargai setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari langkah-langkah kecil. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi sedikit lebih baik daripada hari sebelumnya. Yuk, mulai dari sekarang. Tetap semangat, terus konsisten, dan lihatlah bagaimana perubahan kecil kamu akan berdampak besar pada hidupmu. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan baru yang dipenuhi dengan pilihan? Bayangin deh, hidup itu seperti sebuah permainan interaktif di mana setiap langkah yang kamu ambil, baik itu melangkah keluar dari zona nyaman atau tetap berdiam diri, berarti kamu sedang memilih jalan cerita sendiri. Kamu nggak harus selalu memilih jalan yang dramatis atau penuh risiko. Terkadang, hanya dengan mengambil satu langkah kecil saja, kamu sudah membuka pintu menuju perubahan. Ingat, nggak ada pilihan yang terlalu kecil atau sepele. Setiap keputusan, dari bangun pagi lebih awal sampai mencoba hal baru, membentuk siapa kamu hari ini dan di masa depan. Jadi, kalau kamu masih ragu, ingatlah, pilihan itu ada di tangan kamu. Tidak perlu menunggu momen ajaib atau waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu sebenarnya adalah sekarang. Buat pilihan yang membuat kamu tumbuh, belajar, dan meraih impian sedikit demi sedikit. Yuk, ambil kendali dan tentukan arah hidup kamu. Mulailah dengan langkah kecil hari ini, karena dengan setiap pilihan yang kamu buat, kamu sedang menulis cerita suksesmu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.